Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Senang sekali pada pagi hari ini Pak Yogi dapat menemani A dan Teteh semuanya tentunya dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini di tema 2 pengalamanku dengan pembahasan pengamalan sila Pancasila dan puisi. Nah, sebelumnya Bapak akan mengingatkan untuk ayah dan bunda, A dan Teteh, serta keluarga, serta seluruh masyarakat tentunya untuk selalu ingat pesan ibu tentunya ya. Dengan mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker saat berpergian, kemudian menjaga jarak saat berinteraksi dengan lawan bicara, dan tentunya rajin mencuci tangan. Insya Allah dengan ikhtiar tersebut pandemi ini akan segera berakhir dan kita akan ketemu kembali bersama tentunya di sekolah kita tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mengawali jalannya kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, disilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, kita mulai kegiatan pembelajarannya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengamalan sila ketiga Pancasila. Baik, ada yang tahu lambang dari sila Pancasila ketiga? Wah, keren, hebat sekali. Pohon beringin. Coba kita lihat ya. Wah, benar. Oke. Nah, ada yang tahu bunyi dari sila ketiga Pancasila? Hebat. Persatuan Indonesia. Nah, lalu apa saja nih Pak Yogi pengamalan sila ketiga Pancasila ini? Nah, mari sekarang kita akan sebutkan satu persatu. Baik. Nah, di sini ada beberapa contoh saja yang merupakan pengamalan sikap perilaku yang menunjukkan penerapan sila ketiga Pancasila ya. Ada melakukan upacara bendera dengan tertib. Nah, sebelumnya dan Teteh pernah belajar langsung kan di sekolah ya, pasti itu akan melaksanakan dulu upacara bendera. Nah, upacara bendera ini salah satu dari pengamalan sila Pancasila ketiga Pancasila. Ya, karena ini bentuk dari cinta tanah air. Gitu ya. Menghormati jasa para pahlawan bangsa. Gitu. Orang Indonesia ini harus disiplin, rapi, seperti itu. Dan itu tercermin dari kegiatan upacara. Ya, ada yang rindu, ada yang kangen upacara bendera di sekolah. Bapak juga sama ya. Yang kedua, melakukan piket kelas bersama-sama. Nah, dan Teteh semuanya nih pernah memiliki kelompok piket kan di kelasnya masing-masing ya tentunya. Nah, tentunya piket tersebut harus dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan jadwal dan kelompoknya masing-masing ya. Jangan mengandalkan satu temanmu saja, tetapi kan kegiatan piket tersebut dilaksanakan secara berkelompok. Maka dari itu, anggota dari kelompok piket tersebut harus melaksanakan piket ya. Jadi dilaksanakan bersama-sama, kerjasama tentunya ya. Insya Allah dapat terlaksana dengan cepat. Ya, kegiatan bersih-bersihnya jadi cepat, kemudian kelasnya pun menjadi lebih bersih dan lebih nyaman. Yang ketiga, menjaga kebersamaan. Nah, menjaga kebersamaan nih, contohnya tidak membeda-bedakan teman. Nah, kita harus berteman dengan siapapun gitu ya, baik berbeda agamanya, status sosialnya, alamatnya ya, dengan siapapun dari suku apa saja kita harus berteman dengan siapapun. Ya, dan tentunya kita juga harus memberikan sikap yang baik kepada teman kita seperti itu ya. Tidak boleh membeda-bedakan. Aku tidak mau main dengan dia Pak gitu karena dia anaknya nakal begini ya, seperti itu. Tidak boleh ya, kita harus berteman dengan siapapun. Nah, bagaimana Pak berteman dengan teman kita yang nakal? Nah, teman kita yang nakal ini harus kita ingatkan ya, jangan terbawa nakal, tetapi harus kita ingatkan seperti itu. Jadi kita harus berteman dengan siapa saja ya, tidak boleh membedakan teman. Kemudian contoh berikutnya bermain dengan rukun ya,
gitu ya. Bermainlah dengan rukun seperti itu. Tidak boleh berkelahi, saling mengejek seperti itu ya. Harus bermain dengan rukun gitu ya, saling menghargai satu sama lain seperti itu ya. Selanjutnya, menggunakan produk atau barang asli Indonesia. Ya, ini salah satu bentuk cinta tanah air. Gitu ya, termasuk juga pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, kita harus menggunakan produk asli dari barang Indonesia gitu ya. Alangkah lebih baik gitu. Meskipun ada barang-barang luar negeri ya saat ini gitu yang ada di negara kita diperjualbelikan, namun kita harus lebih cinta gitu. Kenapa? Karena produk dalam negeri atau produk Indonesia harus kita gunakan, insya Allah kualitasnya baik. Kemudian dari segi kesehatan, dari segi kreativitas juga sangat bagus seperti itu ya. Insya Allah itu sesuai dengan budaya kita, gitu, tradisi kita, gitu. Contohnya pakaian asli orang Indonesia itu yang rapi, sopan, tertutup seperti itu ya. Tentunya itu adalah cerminan dari orang Indonesia. Maka dari itu kita juga harus memilih pakaian-pakaian yang sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan kepribadian orang Indonesia, dan itu tentunya produknya dari Indonesia gitu ya. Selanjutnya, melestarikan budaya daerah. Nih contohnya, mengetahui bahasa daerah. Nah, dari manakah daerahmu berasal? Misalkan dari Jawa Barat. Oh, berarti harus tahu, harus bisa berbahasa Sunda. Ya, orang Betawi gitu, harus bisa berbahasa Betawi. Ya, orang Sumatera gitu ya, bisa bahasa Sumatera ya. Ada yang dari Minang, bahasa Minang, kemudian ada bahasa Batak juga seperti itu ya. Pokoknya bahasa daerah juga gitu. Sebagai kita warga daerah tersebut, asli daerah tersebut, sekali nih Pak Yogi dari Jawa Barat, Pak Yogi harus bisa bahasa Sunda gitu ya. Nah, itu tanda bahwa Pak Yogi telah mengamalkan sila ketiga. Begitu juga ada Teteh ya. Kemudian hafal lagu daerah gitu ya, hafal lagu daerahnya, tarian daerahnya. Jadi cinta tanah air ini adalah cerminan dari sila ketiga. Juga kebersamaan di sini ya. Jadi kita harus lakukannya bersama-sama, saling membantu satu sama lain seperti itu ya. Insya Allah dengan bersama akan lebih mudah. Mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, ada yang tahu lambang dari sila keempat Pancasila? Wah, pintar, benar sekali. Lambangnya adalah kepala banteng. Oke. Lalu apa saja Pak contoh dari pengamalan sila keempat? Nah, ini salah satu gambar yang menunjukkan ini contoh dari pengamalan sila keempat. Ada yang tahu ini sedang apa ya mereka? Ya, pemilihan ketua kelas. Tuh, pemilihan ketua kelas ini dilaksanakan secara musyawarah. Gitu, ditentukan dari keputusan bersama. Nah, itu adalah ciri khas dari Indonesia. Jadi, melakukan diskusi itu dengan cara bermusyawarah. Nah, apa saja contoh lainnya, Pak? Oke, kita sebutkan satu-satu. Pertama, menghargai pendapat orang lain. Nah, apabila kita kerja kelompok ya, berdiskusi nih, ada Teteh berdiskusi dengan teman-temannya yang lain seperti itu. Maka ketika temannya mengungkapkan pendapat gitu ya, menurut aku sebaiknya kita membawa alat kebersihan, misalkan sedang membahas tentang piket kelas. Menurut aku kita harus membersihkannya secara bersama-sama misalkan. Nah, bagus itu ya. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Oh, saya setuju misalkan. Saya setuju dengan pendapatnya Budi misalkan. Saya setuju dengan pendapatnya Beni gitu ya. Nah, apabila kita kurang setuju, maka kita harus sampaikan dengan baik. Ucapkan, mohon maaf, saya kurang sependapat dengan pendapatmu seperti itu misalkan ya. Seperti itu. Selanjutnya, bermusyawarah saat berdiskusi. Ya, betul. Bermusyawarah tadi Bapak sudah sampaikan ya. Bermusyawarah artinya kita akan membicarakan suatu masalah, gitu, misalkan pemilihan ketua kelas seperti itu. Kita lakukan secara bermusyawarah. Ya, semuanya berpendapat, kemudian kita ambil keputusan bersama. Gitu. Dan keputusan bersama itu harus dihargai, harus dilaksanakan secara bersama-sama. Gitu. Semuanya harus ikut keputusan tersebut ya. Tidak ada yang tidak mengikuti seperti itu ya. Selanjutnya contoh yang lain,
bermusyawarah menentukan regu piket ya, menentukan ketua kelas ya. Artinya kita pilih bersama-sama gitu ya. Menentukan regu piket, misalkan hari Senin. Siapa yang mau hari Senin? Semuanya berpendapat, saya Pak. Berapa jumlahnya per regu piket? Misalkan ada 5 saja Pak. Kita setujui bersama seperti itu ya. Kemudian mengikuti pemilihan umum. Nah, apabila A dan Teteh semuanya sudah cukup umur untuk mengikuti pemilihan umum seperti pemilihan presiden, pemilihan wali kota, gubernur, kepala daerah, misalkan ya, anggota legislatif gitu ya, yang sebagai pejabat pemerintahan di Indonesia, kita juga harus ikut serta menentukan gitu ya, sebagai masyarakat Indonesia yang berdemokrasi, juga mengikuti peraturan pemerintah dan ikut bermusyawarah menentukan pimpinan-pimpinan yang akan nanti memimpin negara kita ini, seperti itu ya. Itu juga kita harus ikut serta gitu, jangan tidak memilih seperti itu, karena pilihan kita ini menentukan bagaimana negara kita akan berkembang maju, seperti itu, karena kita akan memilih pimpinannya. Nah, jadi sila keempat ini tentang bagaimana kita menghargai pendapat orang lain, tentang bagaimana kita memutuskan satu keputusan secara bersama-sama. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, seperti biasa, ada yang tahu lambang dari sila kelima Pancasila? Wah, hebat. Benar sekali. Ya, lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, lalu bagaimanakah bunyi dari sila kelima Pancasila? Ya, betul sekali. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hebat. Lalu, apa saja Pak contoh perilaku sikap yang menunjukkan pengamalan sila kelima Pancasila? Oke, mari kita sebutkan satu persatu. Nah, di sini Bapak memberikan contoh ya. Ada contohnya sedang memberikan sumbangan ya. Ada yang memberikan sumbangan, kemudian ada yang memberikan yaitu sedekah untuk orang miskin seperti itu ya. Kemudian ada yang sedang menabung di sana ya. Kita lihat contoh berikutnya ya. Nah, contoh berikutnya adalah yang pertama, bersikap adil ya. Tentunya ya, keadilan sosial. Kita harus bersikap adil terhadap siapapun. Dengan siapapun. Kita harus adil, entah itu berbagi, kemudian entah ketika kita sedang memimpin, gitu. Kita harus adil, tidak boleh membeda-bedakan teman. Gitu. Karena dia teman dekat kita, maka kita akan berikan lebih kelebihan, tidak. Harus sama rata, harus adil seperti itu ya, sesuai dengan kebutuhan pada saat itu, gitu ya. Itu yang dinamakan adil, memberikan sesuatu, gitu, baru kita bersikap, berperilaku, atau kita memiliki benda atau barang, gitu, kita berikan kepada orang lain sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Misalkan teman kita butuh sebagian, maka kita berikan sebagian saja, tidak semuanya. Sesuai dengan kebutuhannya, dan kita harus bersikap adil, tidak membeda-bedakan. Kemudian menghargai karya orang lain. Nah ya, ketika kita bikin sebuah karya, misalkan ya, dan Teteh membuat sebuah kerajinan, misalkan tempat pensil dari botol bekas. Nah, kita harus menghargai, menghormati gitu ya. Wah, misalkan karyamu bagus sekali, hebat, kamu hebat sekali membuatnya, seperti itu ya. Kita harus saling menghargai, tidak boleh mengejek hasil karya orang lain, seperti itu ya. Kemudian melakukan sikap kekeluargaan dan bergotong royong. Nah, di sini kita harus menanamkan sikap kekeluargaan. Kita menganggap orang-orang di sekitar kita ini adalah saudara kita, keluarga kita. Nah, ketika kita menganggap mereka ini keluarga kita, saudara kita, ya, maka kita akan berbagi satu sama lain. Kita akan menolong, saling membantu, ya. Gotong royong, misalkan kerja bakti di balai desa, misalkan di daerah sekitar rumah kita, kompleks perumahan kita, ya, kita ikut membantu, ikut kerja bakti, gitu
gitu ya, karena itu ada lingkungan kita bersama, otomatis kita harus ikut serta juga tentunya ya, membantu melaksanakan kerja bakti tersebut. Oke, selanjutnya tidak mencontek saat ujian. Nah, ini adalah hal yang harus ditanamkan dalam diri dan kita semuanya. Kejujuran. Kejujuran ini harus dipegang teguh ya. Sebagaimanapun kita tidak mengerti ya, bagaimana ketika kita ujian kita tidak mengerti, tidak paham gitu ya, tidak tahu jawabannya ya, usahakan jangan mencontek ya. Usahakan itu adalah hasil dari kita sendiri gitu ya. Bapak tidak menerima nilai yang bagus, nilai betul semua, hasilnya 100 tapi hasil mencontek, atau hasil diberitahu oleh orang tuanya, atau hasil diisi ujiannya oleh orang tuanya. Tidak ya, tapi hasil dari kemampuanmu sendiri ya. Bapak yakin, Bapak percaya bahwa Adan Teteh itu bisa gitu ya. Semangat ya, motivasinya, dorong diri ini untuk memberikan yang terbaik. Aku bisa ya, aku bisa Bunda gitu ya. Maka dari itu yuk bersikap jujur ya, jangan mencontek. Hebat. Selanjutnya, menghormati hak dan kewajiban sekolah dengan baik. Iya, betul. Jadi kita harus menghormati hak orang lain. Orang lain punya hak untuk, misalkan Bapak nih ya, menghormati hak dari Adan Teteh semua untuk mendapatkan ilmu dari Bapak. Ya, mendapatkan pembelajaran dari Bapak. Maka Bapak akan berikan itu. Itu adalah kewajiban Bapak untuk memberikan pengajaran, memberikan bimbingan untuk Adan Teteh. Begitu juga Adan Teteh berkewajiban untuk belajar dengan baik gitu ya, dan memiliki Bapak juga berhak gitu ya, berhak untuk menerima hasil dari pembelajaran Adan Teteh seperti itu ya. Tentunya hak-hak yang lain juga, hak-hak orang lain seperti itu ya, hak untuk dihargai, dihormati gitu ya, diberikan kenyamanan gitu ya, itu juga. Dan kita punya kewajiban, contohnya tiket di kelas gitu ya, punya kewajiban membantu orang tua di rumah seperti itu ya. Itu juga harus kita hormati, harus kita laksanakan ya. Hebat. Selanjutnya yang terakhir, hidup sederhana dan hemat. Nah, jadilah sederhana ya, jadilah hemat, dan harus bersikap hemat, berperilaku hemat. Contohnya menabung gitu ya. Nah, kita punya uang saku yang diberikan oleh orang tua kita, kita tabung gitu ya. Jangan kita jajankan semuanya gitu ya. Kita tabung sebagian gitu. Insya Allah tabungan kita ini akan bermanfaat nanti gitu. Misalkan kita ingin membelikan sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Contoh kita menabung untuk membeli buku untuk dibaca gitu kan. Itu kan ilmu buku itu ya, luar biasa gitu. Maka dengan menabung itu hasil uang tabungan kita, uang kita sendiri. Wah, insya Allah itu akan bangga sekali kita. Orang tua kita juga akan bangga. Ya, kita menabung untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik gitu. Kita juga harus sederhana, jangan berlebihan ya, menggunakan uang kita seenaknya, jajan sana sini ya, sembarangan juga, nah tidak boleh ya. Kita harus hidup sederhana. Oke, jadi pengalaman sila kelima ini gitu berkaitan tentang hidup yang saling menghargai dengan sesama, saling membantu, gotong royong gitu ya. Kemudian hidup sederhana dan adil tentunya. Mari kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membaca puisi. Gitu. Di sini Bapak ada sebuah contoh puisi dari karya A.T. Mahmud. Judulnya Pemandangan. Nah, Bapak akan contohkan bagaimana membaca puisi seperti itu. Nah, Adan Teteh bisa coba di rumah. Seperti itu, bisa menggunakan puisi-puisi yang lain yang ada pada buku tema 5 pengalamanku ya. Bapak berikan contoh satu, yaitu puisi tentang yang berjudul Pemandangan. Simak ya. Pemandangan, karya A.T. Mahmud. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangan kulepaskan.
Sungai tampak berliku-liku. Sawah hijau terbentang. Bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang. Berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Nah, itu salah satu contoh membaca puisi. Silakan Adan Teteh, tentunya hebat-hebat. Insya Allah bisa membacakan puisinya. Oke? Good job. Nah, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kali ini dicukupkan. Semoga bermanfaat. Tetap selalu jaga kesehatan. Ingat pesan ibu tentunya ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan tentunya, dan kita dipertemukan kembali ya. Dan pandemi ini tentunya segera berakhir. Baik, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.